harus dipastikan bahwasanya mukenanya tidak longgar. Sedangkan ini kelihatan tidak apa-apa karena yang disebut epek-epek yang disebut dengan telapak ini merupakan telapak tangan dohir dan ini adalah cara ya. Ini ada yang terakhir mungkin. Tata cara sholat bagi wanita sendiri tuh bagaimana? Iya, perbedaannya melanjutkan ke yang aurat ya. Iya. Ada beberapa, yang pertama tadi adalah aurat, yang kedua adalah tentang gerakan ketika ruku dan sujud. Wanita dan perempuan itu ada wanita dan laki-laki itu ada perbedaannya. Iya, terima kasih. Ketika ruku, lelaki itu cenderung mengangkat sikunya, merenggangkan sikunya. Dan ketika sujud, mereka menjauhkan dari lambung. Iya. Makanya biasanya ketika sujud laki-laki itu seperti ini, ya kan? Ketika ruku laki-laki juga agak lebar gini. Sedangkan wanita kebalikannya. Kalau wanita itu lebih mendekatkan anggota satu ke anggota yang lain. Maksudnya apa? Ketika sujud seperti ini, Tapi jangan sampai mukena kita atau tangan kita menutupi tempat sujud. Ini yang harus kena tanah. Jadi gini, seperti ini. Kalau ruku pun sama seperti ini. Iya, gitu. Tidak mengangkang maksudnya seperti mungkin itu. Bisa dipraktekkan. Silahkan terkait rukuknya. Iya. Kita seperti ini. Ini mepet seperti itu. Sedangkan sujudnya cukup seperti ini. Kalau laki-laki kan begini, ya kan begini kadang. Kalau wanita begini. Nah, itu termasuk salah satu perbedaannya. Rukuknya diulang. Tenanan. Nah, harus lurus. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kemudian ada lagi perbedaannya. Perbedaan yang selanjutnya adalah tentang suara. Semua yang ada di wanita ini kan aurat, begitu. Padahal termasuk suara, termasuk sandal kita juga aurat. Loh, sandal. Kita pergi ke masjid, ya kan? Sandal kita juga aurat. Mengapa? Jika misalnya kita bayangkan ada lelaki ke masjid, sandal kita misalnya, kalau masjidnya tidak dibedakan antara tempat wanita dan laki-laki masuknya, mungkin bisa jadi si lelaki yang akan ibadah tadi tidak khusyuk. Oh, ada wanita, ya kan? Seperti itu. Jadi apapun yang ada pada diri kita ini adalah aurat. Makanya Islam juga mengatur sedemikian rupa bahwasanya wanita lebih baik sholat di rumah, ya kan? Seperti itu. Bukan karena wanita itu lemah, bukan karena wanita itu harus disembunyikan, tidak. Tapi dengan begitu wanita menjadi mulia di mata Allah juga, di mata manusia yang lain juga. Begitu. Kemudian termasuk meninggikan suara. Kan ada bacaan-bacaan yang sunnah untuk dibaca secara keras. Ketika sholat maghrib, ketika sholat isya, subuh, fatihah dan surat pendeknya di rakaat pertama dan kedua kan sunnah dibaca jahar atau keras. Nah, ini ada perbedaan. Jika seorang wanita tadi sholat di kawasan di mana tempat itu ada lelaki yang bukan mahram, walaupun rumahnya sendiri, mungkin ada tamu laki-laki, ya kan, laki-laki banyak, teman adik kita atau teman suami kita mungkin. Kemudian kita sholat, kita tahu bahwasanya ada bacaan yang disunahkan untuk dibaca jahar. Kita sholat sendiri ataupun kita jadi imam dari suatu jamaah perempuan, mungkin kita tidak dianjurkan untuk membacanya keras, mengingat suara kita juga termasuk aurat, begitu. Tapi kalau di rumah kita sendiri yang sekiranya laki-laki, semua laki-lakinya itu adalah mahram kita, lah boleh kita menggunakan makalah bahwasanya disunahkan membaca di bacaan-bacaan yang disunahkan jahar itu, begitu. Menurut saya ini mungkin banyak pengertian kalau sunnah keras itu cuma buat jamaah.
Berarti ini tadi tentang sunnah yang mengeraskan suara itu sholat yang tidak berjamaah juga disunahkan, Iya, Bu? munfarid juga. Baru tahu ya. Ini mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa sunnah keras itu cuma buat ketika jamaah. Oh, Kalau tidak. Imam. Munfarid juga. Belum begitu. pernah. Nanti Belum bisa pernah. dicoba. Ini ilmu baru banget buat kita ya. Selama ini kita tuh ngiranya sunnah keras itu cuma ketika jamaah. Ternyata munfarid juga. Tapi Oh. tidak di semua sholat ya. Iya. Oh, iya. Gitu. Nah, mengenai tadi Bu, saya mau balik lagi ke tata cara rukuk tadi, wanita dan perempuan. Wanita tadi kan gini ya, Mendekatkan, rapat. iya. Nah, saya pernah dengar dari Penjelasan salah satu guru kami kalau siku ini juga dapatkan ke lambung. Ke lambung, iya itu untuk Iya. wanita. Heeh. Iya. Tapi dengan cara seperti itu kan Tidak bisa itu tidak rata. bisa sejajar. Heeh. Gini, Lebih Mbak. condong ke bawah. Iya, gini. Aturannya pertama kan harus Sejajar. namanya ruku itu sejajar. Iya. Kadang tangannya wanita, tangannya seseorang itu beda panjangnya. Ya tidak? Iya. Tangannya beda, ada yang panjang, ada yang sedikit tidak panjang. Begitu. Akan tetapi yang kita utamakan adalah karena kesempurnaan ruku adalah ketika seperti berapa? 90 derajat. Iya, seperti ini. Jadi nanti bisa jadi kita seperti ini, sempurnanya seperti kalau saya memang tangan saya tidak panjang, jadi saya begini. Tetap di sini, iya. Gitu. Oh, jadi itu tergantung orangnya sendiri ya, Bu? Iya. Begitu. Ininya. Kami kira ada mungkin perbedaan pendapat. Ternyata kita tuh harus mengetahui secara lebih lengkapnya biar nggak salah paham. Ini kita sempat mau salah paham. Ini yang ini menjelaskan ini, tapi kok penjelasan yang sebelah pihak lagi ini, jadi bingung. Tapi itu ada banyak sekali maklulah. Jadi kalau ada perbedaan apapun dari guru kita, bukan guru kita yang Salah. tidak paham. Iya. Akan tetapi banyak sekali maklulah yang mengatakan itu ulama ijtihad itu juga banyak sekali. Iya. Gitu ya. Dan kita juga yang sedikit Mungkin salah paham. Karena Belum pemahaman tahu. kita juga Masih baru minim. segitu ya. Nanti kita mondok lagi, ya kan? Insya Allah, amin. Anu pondok pesantren semua kan. Alhamdulillah. Tapi ya begitu, mungkin kemampuan kami baru segini. Semangat. Ya mungkin cukup sekian hari ini. Mungkin ada tambahan dari Ya, panjenengan. ini ada lagi perbedaannya, saya lupa. Yang keempat adalah tentang, ini penting sekali. Ini sering terjadi di banyak masyarakat, di masyarakat sering terjadi. Mungkin yaitu tentang cara menyampaikan atau mengingatkan saat imam salah. Iya benar banget Ya kan? itu. Banyak saya ketemui, baik itu di masyarakat sini atau masyarakat, banyak sekali bahwasanya mengingatkan imam saat imam lupa atau salah itu dengan tasbih. Iya. Padahal antara laki-laki dan perempuan cara mengingatkannya dengan berbeda. Jika laki-laki mengingatkan imam dengan cara tasbih, subhanallah, Itu antara laki-laki, makmum laki-laki dan imam sama laki-laki. saja. Sama saja. Nah, itu tasbihnya sendiri itu memiliki beberapa aturan. Jika seorang laki, ini kan konteksnya imam salah kemudian diingatkan menggunakan tasbih, Iya. ya kan? Nah, jika tasbih yang diutarakan laki-laki tadi niatnya adalah satu untuk bertasbih atau berzikir kepada Allah dan untuk mengingatkan imam yang salah, itu tidak menjadikan batalnya sholat. Akan tetapi jika seseorang tadi mengingatkan imam saat salah, tasbihnya tadi diniatkan untuk mengingatkan saja, tidak diniatkan untuk berzikir kepada Allah, itu bisa jadi membatalkan sholat. Walaupun secara dohir kita mendengarkan sama-sama tasbihnya, Iya. tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya membaca zikir dan mengingatkan boleh, atau bertasbih saja tidak masalah. Akan tetapi jika membacanya tasbih tadi dengan niatan hanya mengingatkan imam saat salah, nah itu yang menjadikan batalnya sholat. Mengapa demikian? Karena ini terpacu pada dalil yang didawuhkan oleh sahabat Zaid bin Al-Arqam, itu sahabat Nabi Muhammad.
Zaid bin Arqam ini sholat bersamaan Nabi Muhammad. Ketika itu beliau berkata, yukallimu ahaduna swahibahu bihajatih. Kami berbincang-bincang saat sholat, kata Zaid bin Arqam, karena suatu keperluan. Kemudian turunlah ayat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, Al-Baqarah itu, kemudian turunlah ayat itu. Setelah turun, Nabi dawuh memerintahkan untuk diam saat sholat dan melarang untuk berbicara. Jadi walaupun yang diucapkan tasbih, tapi kok niatnya untuk mengingatkan imam, sama halnya akan berbicara dengan imam. Oleh karena itu bisa membatalkan sholat. Seperti jika ada yang mengatakan ya kan, berdirilah, itu kan mengandung arti seperti itu, padahal hanya 2 huruf, gitu. Malah menurut Abu Hanifah, baik perkataan itu disengaja atau tidak, atau dalam keadaan lupa, itu tetap membatalkan sholat. Menurut Abu Hanifah, iya. Sedangkan kalau untuk perempuan, cara mengingatkannya yaitu dengan cara menepuk tangan. Caranya, punggung tangan kiri ditepuk oleh batin epek-epek tangan kanan, seperti ini. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini langsung batal. Kalau nggak tahu bagaimana, tidak masalah. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu kok tetap seperti ini, itu pasti batal. Karena sesungguhnya aturannya adalah punggung yang kiri ditepuk. Oh gitu. Kalau antara untuk imam laki-laki dan makmumnya perempuan, ini mengingatkannya menggunakan tasbih atau ini, Bu? Tetap tepuk. Ingat, auratnya perempuan adalah semuanya, termasuk suara. Oh gitu. Walaupun itu suaminya sendiri yang jadi imam. Tapi kalau gini, Bu, takutnya kalau dengan ini itu nggak kedengeran ya, imamnya tidak mendengar makmum seperti ini, jadi refleks kita menggunakan subhanallah. Karena kalau menggunakan ini ditakutkan nanti imamnya tuh nggak dengar. Kalau kita tuh sedang mengingatkan imam bahwa imamnya tuh salah, gitu gimana? Tetap tidak bisa. Mengingat tadi aurat. Gitu. Seperti itu. Begitu ya. Nggak tahu ya kalau ada makalah lain yang mengatakan boleh, saya kurang tahu. Tapi memang aturannya perempuan saat mengingatkan imam seperti ini. Makanya tidak bisa kita. Kalau gini, ketika kita gini, kita akan tahu kalau kita keras, imam pasti dengar. Kalau kita nggak keras, imam nggak dengar. Sebelum ini biasanya kita bisa mengira-ngirakan. Oleh karena boleh seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kita nih tahu tambahan ilmu lagi nih. Saya pernah seperti yang Jinan katakan. Karena jamaahnya banyak. Semua makmumnya percaya kepada imam. Ya kan? Tidak ada yang mengingatkan karena lupa. Kemudian kita ingat bahwasanya mungkin contohnya adalah rokaatnya terlalu banyak, yang harusnya berdiri ternyata duduk, ya kan? Ketika gini, imamnya nggak dengar, ya sudah. Kalau imamnya nggak dengar dan tetap pada gerakannya karena lupa, imamnya tidak masalah. Kita yang tahu harus mufarokoh, berpisah dari imam. Gitu. Ya, paham. Jangan sampai iya enggak sih. Kalau kita ragu, ikut saja dengan imam, mantep. Oh iya, imam benar. Tapi kalau kita yakin bahwasanya imam itu salah, kita sudah mengingatkan tapi nggak dengar mungkin, ya kan? Kita tetap pada pendirian walaupun dalam satu jamaah 100 orang kita sendiri yang berdiri. Gitu ya. Paham. Tidak masalah karena ini merupakan kaidah. Gitu. Mungkin cukup itu tambahan dari penjenengan. Mungkin sudah cukup sekian pertemuan kita kali ini. Tak tangketi katanya nggak ada apa, ada lagi mungkin tambahan kata-kata motivasi untuk para perempuan-perempuan yang biar jadi perempuan berkualitas, perempuan yang ya gitulah Bu intinya. Mungkin baik, terima kasih teman-teman, adik-adik, pemirsa dimanapun berada. Satu hal, kita sebagai perempuan, kita harus mengerti tupoksi kita, kapasitas kita. Kita memiliki 2 pilihan.
Saat kita mengenyam pendidikan, kita memiliki dua pilihan. Pertama, jika kita ingin menjadi ibu yang anaknya tertata, maka kita harus juga menata diri kita. Jika kita ingin menjadi anak kita orang yang hebat tanpa agama, silahkan. Akan tetapi ingat, ibu adalah seorang perempuan di mana dia adalah orang yang pertama kali dipercaya oleh anak, orang yang pertama kali bisa memasukkan ilmu, akhlak, pendidikan keluarga kepada anak. Jadi ayo kita bangun diri kita menjadi wanita yang berkualitas, menjadi calon ibu, calon istri yang berkualitas sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sampai apa yang kita lakukan nantinya menjadi suatu penyesalan. Jadi mumpung masih dalam pendidikan sekolah, ayo jangan hanya mengikuti isi hati untuk bersenang-senang. Sekarang kan banyak sekali HP dan lain sebagainya. Ayo kita bangun anak kita, keluarga kita, suami kita merupakan cerminan kita di masa depan. Jika kita baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka jika kita membiarkan diri kita untuk tidak baik, maka begitupun Allah akan memberikan sebagaimana yang kita tanam. Terima kasih untuk sore ini. Alhamdulillah saya mendapat pengalaman baru dan saya cukup bangga dengan kegiatan yang telah diadakan oleh MA Darul Huda. Semoga semakin berjaya, mendapat ilmu yang manfaat barokah dan bisa bersaing di kancah dunia nantinya menjadi orang-orang yang bermanfaat, ilmuwan-ilmuwan yang menemukan sebagai pengganti ilmuwan-ilmuwan di masa Nabi. Amin ya Allah. Mungkin cukup sekian buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya mungkin yang lebih seru pembahasannya. Jangan lupa klik tanda lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.